Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang gak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet, digarisbawahi. Ribet, gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kan guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak utusi dadya sembarang wojo layu Hai Re, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ada di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 227. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Dari tadi gue di DM, PKH mana kak? PKH, ya itu ya pokoknya. Nih baru tayang dadakan nih ya. Ini hari Sabtu, gue tayangin hari Sabtu juga. Nggak mungkin hari Minggu ya. Gue seneng banget tadi gue ketemu sama salah satu. Hai Kak Akmal dari Box to Box ya. Yang Kak Akmal ini juga nge-podcast juga namanya Dedis Rompis ya. Kumpulan podcast bapak-bapak gitu. Seneng banget. Jadi gue tuh kenapa ya happy banget gue kalau nge-podcast itu ya. Happy-nya karena gue bisa ketemu sama atau berkenalan dengan orang-orang yang udah gede dalam dunia podcast. Wah, ada siapa aja? Ada Mr. Popo, Do You See What I See, ada Babe Rane, ada lagi Vania dari Little Talks ya yang eksklusif on Spotify gitu. Terus ada Mas Arga podcast bagi horor. Ada tadi itu Mas Akmal dari Box to Box, Dedis Rompis. Ada lagi Thomas, Kak Thomas ya. Kak Thomas ini dari Noise. Ada lagi Bang Emil dari orang penting sekarang di Noise juga. Ada lagi banyak dah podcaster lainnya itu yang membuat gue bingung gitu ya. Pengen gue caper di depan mereka. Pansos dikit-dikit gitu ya. Tapi tetap gue lebih bahagia berkenalan dengan para pendengar podcast kisah horor ya. Karena tanpa kalian gue gak bisa sampai di titik sekarang ini ya. Yang paling utama itu paling seneng gue bisa kenalan dengan pendengar podcast kisah horor. Ya syukur-syukur kalau yang ada di Surabaya kita bisa meet up. Ntar gue ke mana gue bisa meet up. Ini rencana besok gue mau ke situ Bondo nih. Hari Minggu nih ya. Hari ini mau ke situ Bondo. Mau nyamperin ke tempat mantan yang lagi mau nikah. Nggak tahu jadi apa enggak. Kita lihat aja nanti. Nanti bakal ada cerita seru pada saat nyamperin mantan nikah. Anjay. Oke.
langsung aja kita bacain cerita horor nih. Dan cerita pertama ini datang dari Mira. Judulnya adalah mana tadi? Puncak Bukit Biru. Wah, seru nih kayaknya. Oke. Mungkin sebagian dari teman-teman pendengar podcast kisah horor tidak asing dengan tempat ini. Bahkan mungkin kalian salah satunya yang pernah ke tempat objek wisata ini. Nah, tempat ini terletak di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong. Kali ini aku ingin berbagi pengalaman mistisku saat aku berada di tempat ini. Mungkin gak cuma aku yang rasain ya, tapi mungkin kalian juga merasakannya, hanya saja kalian tidak menyadari. Aku naik ke puncak saat itu malam minggu bersama rombongan teman-teman sekolahku. Kami memutuskan untuk naik ke puncak pada pukul 21:30 WITA. Lah, di mana ya nih ya? Tenggarong tuh di mana? 4 cowok, 3 cewek. Jumlah kami memang ganjil. Tapi menurut kami itu bukanlah menjadi masalah. Perjalanan dari rumah menuju puncak itu aman, lancar, jaya. Gak ada yang aneh dan semua planning berjalan dengan apa yang dimau. Namun aku merasa seperti ada yang aneh. Saat mulai memasuki parkiran kendaraan yang ada tidak jauh dari jalan masuk menuju ke puncak, seperti ada yang ganjil, tapi apa gitu. Aku gak mau membuat teman-temanku tuh takut. Jadi ku abaikan aja rasa penasaranku. Kalian bawa ini ya, kami bawa ini, ucap temanku yang berinisial R sembari menyerahkan tas yang berisi makanan kepada kami. Oke, kalian jalan duluan ya, biar kami yang cowok berjalan di belakang, ucapku. Nah, saat kami sudah berada di pertengahan jalan Saat kami sudah berada di pertengahan jalan, perasaan ini semakin tidak enak. Seperti ada yang memperhatikan gerak-gerik kami, atau hanya perasaanku aja. Saat kami sudah berada di pertengahan jalan, mana sih? Oh, istirahat sebentar ya di sini, capek banget. Udah basah nih baju, keringetan, pinta salah satu temanku yang cewek nih. Ya nih, nafasku juga udah terengah-engah, saut temanku. Aku dan teman-teman yang lain menuruti permintaan mereka. Saat ini kami berada di dekat pohon bambu yang rimbun dan ada pohon besar yang tumbuh di tengah jalan. Kalau kalian pernah kesini, kalian pasti tidak asing dengan bagian tempat ini. Saat aku minum air mineral dalam botol, secara refleks aku mendongak ke atas. Tidak sengaja, aku melihat sesosok makhluk halus bermata merah sedang menatap ke arah kami. Betapa aku terkejutnya dan cepat kubungkam mulutku. Takut teman-temanku menjadi takut. Lanjut yuk, nanti kalau udah di atas kita puasin istirahat, ucapku. Temanku menganggukkan kepala pertanda ayo. Baru saja beberapa langkah kami berjalan, pohon bambu ini bergoyang-goyang. Padahal tidak ada angin dan hujan. Temanku yang cewek seperti ketakutan dan terus memperhatikan pohon bambu itu. Namun kami terus melanjutkan perjalanan kami untuk naik ke atas puncak. Waktu telah menunjukkan pukul 10:15 WITA. Malam semakin larut, udara semakin dingin, suasana semakin sepi. Semakin naik ke atas, bulu kuduk semakin merinding. Tiba-tiba temanku berinisial R menghentikan langkahnya. Dia mendengar seperti suara perempuan menangis terseduh-seduh. Shh, coba kalian dengerin. Seperti ada perempuan yang menangis, tapi di mana ya? Kasian banget, kita cari yuk, ucapnya. Gila loh, mana ada yang di atas puncak ini selain kita-kita,
jangan aneh-aneh deh. Yuk kita lanjut aja ke atas. Kalau dengar suara aneh-aneh, jangan ditegur ya. Ingat, ini Kalimantan yang dikenal dengan banyak cerita mistisnya. Oh, Kalimantan lagi coy. Nah, bener tuh. Jangan ditegur. Aku gak mau ya mati konyol di sini. Gak lucu. Akhirnya perjuangan kami naik ke atas puncak gak sia-sia. Semua terbayarkan saat melihat keindahannya dari atas sini. Bulan dan bintang terlihat sangat dekat dan jelas. Udara yang sangat dingin juga ikut serta menemani kami malam ini. Bro, kebelet pipis nih. Ada WC nggak ya di sini? Ya nggak ada lah bro. Pipis terserah aja lah. Jangan lupa permisi dulu. Oke, aku cabut dulu. Woi, gitu kan. Kenapa tuh? Tadi katanya mau pipis, kok malah teriak-teriakan? Samperin dulu yuk, nanti kenapa-napa lagi tuh anak. Kami pun bergegas lari menuju ke arah R. Rio nih pasti namanya. Brengsek emang namanya Rio ya. Ada apa kok teriak-teriak? Sumpah, ini berasa ada yang dorong aku. Hampir lagi aku terpleset jatuh ke jurang, jawab R dengan keringetan yang mengucur deras di dahinya. Please, jangan bercanda deh. Kita dari tadi udah ngalamin hal-hal yang aneh loh, ucap temenku. Serius? Ngapain gue bohong? Ucap R dengan kaki yang terlihat gemeteran. Kami kembali ke tempat titik kumpul berharap tidak ada lagi hal-hal aneh yang terjadi. Kami menyalakan api unggun karena malam semakin larut dan udara yang semakin dingin membuat kami merasa menggigil di atas sini. Kutatap langit malam ini begitu indah dengan penuh taburan bintang di sana. Mana nih? Jiwaku yang telah menyatu dengan alam membuatku tidak lagi takut akan gelapnya malam. Malah aku menyukai bagian hidup yang seperti ini. Sunyi, sepi, damai. Ternyata teman-temanku semuanya sudah terlelap dan saatnya aku menyusul. Waktu menunjukkan pukul 3:18 WITA. Aku terbangun karena mendapati rasa ada yang memegang pergelangan kakiku. Kulihat sekitar, namun teman-temanku masih terlelap. Siapakah dia? Kuabaikan aja, mungkin hanya perasaanku aja. Aku turun ke bawah sedikit yang ada batu besar, dan di sana aku duduk di atas batu itu dan menikmati pemandangan indah di bawah sana dari atas sini. Shh. Aku kembali mendengar suara perempuan menangis. Aku gak tahu di mana jelasnya suara itu berasal. Namun sangat terdengar jelas suaranya. Aku kembali ke tempat di mana teman-temanku masih terlelap dan nyaliku terlalu ciut untuk bertahan duduk di sini. Teman-teman semuanya sudah bangun dan waktu telah menunjukkan pukul 5:15 WITA. Langit mulai berubah dengan warna kemerah-merahan. Siapapun tidak ingin kelewatan momen yang bagian ini dan semua memegang smartphone-nya masing-masing untuk mengabadikan momen ini. Aku pun juga tidak ingin terlewat. Dan kami turun ke bawah pada pukul 7:30 WITA. Karena salah satu teman cewek kami ada yang tiba-tiba badannya panas dan muntah-muntah. Sekian kisah dari saya. Oke, thank you ceritanya. Kalau aku sih, menurutku mungkin itu bukan suara hantu kali ya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Nih, dia cuma ngedengerin suara cewek nangis doang gitu kan. Si pencerita itu cuma ngedengerin suara cewek nangis. Ya kita tahu ya Kalimantan itu tanah sejuta mistis. Udah sering banget cerita masuk ke PKH itu bercerita tentang
pengalaman horor di Kalimantan. Bahkan episode kemarin itu menceritakan tentang keramatnya tanah Dayak ya, gitu. Ya di Kalimantan itu kan masih banyak banget hutan-hutan dan masih kental mistisnya ya. Jadi hal yang sangat tidak umum lagi kalau banyak banget pendengar atau mungkin saudara-saudara dari kalian tuh yang punya pengalaman horor kalau tinggal di Kalimantan. Tapi kan dia tuh kan ngedengerin suara cewek nangis tuh. Itu gue masih punya logikanya gitu loh. Kan yang bisa dibilang suara itu sebenarnya bukan cewek nangis, melainkan suara musang. Musang lagi ketawa ya. Ini gue pernah tuh nge-share di podcast kisah horor gitu kan. Ada suara musang lagi ketawa. Nih gue kasih tahu nih ke kalian nih suara musang ketawa ya. Ada nih cuplikannya di YouTube-nya Lucky Hakim, artis tuh. Nah, katanya si Mas Lucky Hakim ya, itu tuh bisa jadi birahi lagi. Musangnya tuh lagi birahi, coy. Nih kayak gini ya, gue contohin nih. Kalau kalian penasaran bisa cek di channel YouTube-nya. Musang ular yang sedang birahi, suaranya kayak ketawa kan. Ini bikin sering salah paham. Tuh. Kalau kita malam-malam lagi jalan di bawah pohon, ketawain kita nih. Lagi ada suara melolongnya. Oh, suara melolong suka juga. Ini kalau panjang. Tuh kan, kayak suara ketawa kuntilanak coy. Nah, jadi kalau kalian misalnya nih malam-malam kalian ngelewatin jalan yang sepi tapi banyak pohon-pohonnya ya, banyak banget pohon-pohonnya, terus kalian ngedenger suara kayak ketawa ataupun menangis gitu di atas pohon, kalian bisa cek tuh ke atas beneran itu musang atau setan. Karena suaranya musang itu kayak suara kuntilanak ketawa ataupun kuntilanak nangis gitu coy. Itu masih penjelasan logika ya, karena ini udah ada buktinya gitu loh bahwa kalau suka ngeprank nih musangnya ini ya, kayak gitu guys. Jadi sebenarnya sih sesuatu hal itu masih bisa dipikirin dengan logika, tapi karena mayoritas orang Indonesia itu percaya hal akan dunia mistis, dan emang gue juga percaya bahwa kita itu hidup berdampingan ya. Ada nyata, ada yang tidak nyata gitu ya. Ada hal yang real manusia, ada yang makhluk goib, makhluk hidup dan makhluk goib. Nah, tapi kalau gue itu masih berpikir secara logika dulu dibandingkan gue menjudge kalau itu adalah hantu. Karena ya gue belum pernah ngelihat sosok secara real gitu. Maksudnya real yang mewujudkan di depan mata gue tuh nggak pernah, cuma suara-suara doang. Nah yang suara-suara itu bisa dijelaskan secara logika gitu guys ya. Tuh, itu tips and trick. Oke, jadi kita lanjut cerita kedua nih ya. Cerita kedua ini berjudul mana nih? Penunggu workshop. Wah, penunggu bengkel. Oke. Hai kak, kenalkan namaku M, inisial M lagi nih. Tadi Mira, sekarang M. Aku sedang lembur di kantor waktu itu, dan sekitar pukul 10 teman-teman yang lain izin untuk pergi membeli makanan. Karena ingin cepat selesai, aku menolak ikut dan tetap di kantor untuk menyelesaikan pekerjaan. Di sebelah kananku terdapat ruang workshop yang dibatasi kaca sandblast. Apa sih? Buram. Apa ya? Kayak akrilik buram. Sehingga aku dapat melihat isi workshop di balik kaca buram. Berupa bayangan samar beberapa barang yang ditumpuk. Kata temanku, kalau malam hari sering ada suara barang-barang kecil jatuh dari ruang workshop. Jadi aku mengencangkan musikku. Tidak berapa lama aku merasa ada yang bergerak-gerak di sisi kananku. Ketika menoleh, ternyata itu screensaver animasi yang bergerak di komputer sebelah.
Aku mengusir rasa takut dan mulai berkonsentrasi bekerja. Namun, lagi-lagi aku melihat ada yang bergerak di sebelah kananku. Aku masih berpikir itu perasaanku saja, atau animasi screensaver komputer. Mataku melihat ke arah workshop di sebelah kananku. Di balik kaca buram itu, aku dapat melihat bayangan tumpukan barang-barang dan merasa tumpukan itu menyerupai kepala. Saat itu aku tidak merasa takut, karena teman-temanku memang suka menumpuk berbagai barang di sana. Mungkin itu gulungan jaket atau helm. Setiap kembali menatap layar komputerku, entah mengapa aku selalu merasa ada sesuatu di sebelah kananku. Aku kembali menengok ke kanan, lalu ke komputerku, lalu ke kanan lagi, sampai berkali-kali. Pada akhirnya aku melihat sudut workshop. Tiba-tiba ada bayangan seperti orang bangkit dari duduknya di dalam sana. Jantungku serasa mau copot. Ketika aku melihat ke sana lagi, bayangan tumpukan barang itu telah menghilang. Iklan lowongan baru setiap hari berarti kesempatan baru. Jangan sampai ketinggalan. Buat job alert. Hah? Siapa dia? Gimana sih nih ceritanya, anjay? Ya itu langsung. Oke. Kemudian di cerita kedua ini judulnya Siapa Dia. Malam itu aku sedang lembur seorang diri di kantor. Karena minggu depan aku berencana untuk cuti. Sedang serius bekerja, tiba-tiba seorang teman yang kubikelnya di sebelahku datang dengan muka kusut. Ternyata ia berniat untuk lembur juga. Aku senang ada teman lembur. Berhubung gedung kantorku terbilang tua dan rumornya lumayan angker, kami akhirnya bekerja bersama dengan konsentrasi. Setelah beberapa saat, temanku permisi ke kamar kecil, sementara aku terus bekerja. Beberapa menit kemudian, temanku tadi, sebut saja namanya Ida, menelpon ke ponselku. Ia meminta dilihatkan apakah chargernya ada di meja. Aku bangkit dan mencari-cari lalu mengabarkan padanya bahwa chargernya ada di bawah meja. Ida kedengeran lega. Ia memintaku menyimpankan chargernya di laci dan akan mengambilnya besok pagi. Besok pagi? Tanyaku heran. Kamu di mana, Dak? Masih di WC? WC? Tanya Ida kebingungan. Aku di rumah, kan udah pulang dari tadi sore. Jantungku melompat. Ida di rumah. Perasaan tidak enak langsung menggulungku. Tadi siapa dong? Aku gemetar dan tidak mau tahu jawabannya. Bergegas aku membereskan barang dan setengah berlari menuju lift untuk turun ke bawah. Kabur, kabur, kabur. Hanya itu yang berdentum di kepalaku saat aku melangkah masuk ke lift. Pintu lift perlahan menutup. Aku mengembuskan nafas lega. Namun, pintu lift yang setengah tertutup membuka lebar kembali. Aku hanya bisa mundur sampai punggungku menempel erat pada dinding lift. Ida melangkah masuk ke dalam lift dan berdiri memunggungiku. Seperti orang normal yang naik lift. Hanya saja aku tahu bahwa Ida yang asli sudah di rumah. Lift bergerak turun dan kesunyian meliputi kami. Aku hanya berharap lift ini segera sampai di lantai dasar. Tetapi sebelum sempat sampai di bawah, Ida jadi-jadian menoleh padaku dan berkata lirih. Jadi, kamu sudah tahu aku siapa? Setelah itu aku pingsan dan ditemukan satpam di lantai dasar.
Oke. Ceritanya selesai coy, cuma gitu doang. Nah. Oke. By the way, menurutku ceritanya kurang serem ya. Kenapa bisa gue bilang kurang serem? Yang pertama, cerita dia yang pertama itu kayak kurang greget. Kayak nggak nyambung endingnya ya, yang tumpukan kardus gitu ya. Itu kayak kurang nyambung. Karena apa ya? Ya nggak nyambung aja, tiba-tiba gue nggak tahu alurnya kayak gimana gitu ceritanya. Dan lagi ya, mungkin lu halu gitu, karena kan yang lu lihat kan barang di balik ruangan workshop yang ruangannya itu kehalang sama kaca buram. Tuh bisa aja lu tadi ngelihat berhalusinasi kalau lu lihat sesuatu di balik kaca itu, padahal di situ nggak ada apa-apa gitu kan. Ya karena itu tadi tersuges tempat itu angker gitu. Makanya lu ngesuges bahwa di ruangan itu ada sosok. Ya sama aja kayak gue loh. Gue kan orangnya juga kadang suka bersuges yang aneh-aneh tuh. Jadi misalnya nih lampu mati. Contoh ini pasti terjadi sama kalian semua nih. Lampu mati di rumah pada posisi malam hari, yang otomatis gelap semua. Nah, lu pasti pada saat lampu mati bersuges kan, berhalusinasi, atau kalian tuh di dalam otak kalian itu kayak mengirimkan sinyal gitu bahwa di pojokan depan lo itu pasti ada sosok bayangan. Kayak gitu-gitu. Dan pas lu ngeliat gitu, kayak lu ngeliat sosok bayangan, padahal sebelumnya itu nggak ada. Lu cuma sugesti aja kalau di dalam otak kalian tuh ngirim sinyal kalau di situ ada sosok bayangan pada saat lampu mati, padahal di situ tuh nggak ada. Sehingga otak kalian itu nyalur ke mata itu membentuk suatu imajinasi, halusinasi, membentuk suatu bayangan kayak gitu coy. Ya itu sama juga terjadi sama si pencerita ini kan. Nah yang kedua, masalah Ida. Ini ceritanya hampir sama kayak cerita dosen hantu. Pernah dengar gak dosen hantu? Yang ternyata dosennya lagi di rumah, gak ada kelas. Si dosennya lupa ngasih tahu, tapi ada dosen di sana. Nah ketua kelasnya ini berinisiatif nyuruh temennya satu-satu buat keluar. Sampai endingnya ini si ketua kelas mengambil bolpen yang jatuh. Terus habis itu pas mendongak, si dosen tiba-tiba ada di dekat dia. Terus dia bilang, jadi kamu tahu ya sebenarnya saya siapa? Anjay, hampir sama coy. Dan tidak seram menurut gue ya. Tapi gue mengapresiasi nih dari pendengar, teman-teman semua yang kirim cerita ke podcast kisah horor. Tapi kalau misalnya udah kirim cerita ke podcast kisah horor, ya mau nggak mau harus kalian terima semua bacotan dari mulut gue yang sangat ceplos-ceplos ini ya. Oke. Mau serem mau enggak, ya itu penilaian dari masing-masing orang yang ngedengerinnya. Tapi kebanyakan ya kalau udah gue bacain itu jatuhnya nggak serem coy. Karena masih di menit 26, jadi kita tambah satu cerita yang mudah-mudahan ini ceritanya serem ya sebagai penutup. Cerita terakhir ini datang dari Anisha. Kayak nama ponakan gue ya. Kangen nih sama dia. Judulnya adalah Suara Wanita Minta Tolong. Oke. Ini pengalaman aku sendiri yang ngalamin. Oke, aku ini anak kuliahan kak. Dan kalian pasti tahu kalau anak kuliahan itu pasti tugasnya banyak. Dan biasanya kita ngerjain sampai larut malam alias begadang. Waktu itu ngerjain tugas baru mulai itu ngerjainnya jam 11 malam. Nah dari jam 11 malam sampai jam 1 malam itu aman. Gak ada hawa-hawa aneh. Aku masih tetap fokus buat ngerjain tugas. By the way, hari itu doiku yang biasanya nemenin lewat video call udah molor duluan. Jadi aku ngerjain sendiri sambil aku chat sama temanku cewek namanya Lisa.
Nah pas jam 2 malam itu udah suasana mulai agak gak enak. Kayak ngerasa gak nyaman. Tapi aku mikir bodo amat. Soalnya tugas belum kelar. Oh iya, aku di rumah kakakku bukan di kos. Aku jelasin dulu ya. Kamarku itu di bawah kamar kakakku. Kamarku itu di bawah. Kamar kakakku di atas. Jadi otomatis kalau di bawah ada apa-apa, kakakku itu jarang buat dengernya. Dan juga di kamarku itu langsung nyambung ke pintu depan dan pintu belakang rumah. Kalau bingung, simpelnya gini. Kamarku itu di tengah-tengah. Jadi bisa akses depan dan belakang. Dan juga toiletku itu di dalam kamar. Nah, si toilet ini jendelanya langsung nyambung ke belakang. Balik ke cerita tadi ya. Aku udah mulai gak enak tuh. Tapi tetap lanjut aja. Sampai pas pukul 3 malam, aku dengar suara cewek yang minta tolong. Dengan nada yang merintih banget. Kalau di bahasa Jawa, ngeres nek hati. Kalau di bahasa Indonesia itu kayak bener-bener nyayat hati. Aku masih positive thinking aja ya. Belum berpikir yang enggak-enggak. Tapi tambah lama suaranya malah tambah keras dan tambah deket. Dan tambah bikin merinding. Dan kayak nyayat banget di hati. Bayangin, suaranya kayak orang kesakitan yang bener-bener sakit. Suaranya kayak ngiris hati. Sampai aku sok-sokan cek dong ke toilet. Kok suaranya tambah jelas banget. Karena campur takut juga. Terus aku balik ke tempat tidur. Nah pas balik ke tempat tidur, suaranya hilang. Aku mikir, berarti ini cuman halusinasi karena terlalu parnoan kali ya. Habis aku bilang gitu, gak lama suaranya kedenger lagi. Dan ini suaranya lebih bikin merinding lagi. Kalau tadi kayak ngerintih doang, yang ini suaranya kayak teriak kesakitan. Tambah takut dong aku. Aku mikirnya ada korban pembunuhan di belakang rumah. Terus entar pembunuhnya masuk ke dalam rumah. Karena suaranya terus-terusan, jiwa pahlawan kesianganku pun keluar. Kemalaman yang ada ya. Aku berdiri buka pintu kamar dan buka pintu belakang. Dan suaranya hilang. Gak ada apa-apa. Gak ada siapa-siapa juga. Nah di sini lagi shock dulu. Loading lama banget. Terus sambil loading, aku tutup pintu belakang. Aku balik ke kamarku. Di sini merinding sejadi-jadinya. Langsung kayak hawa kamar ini bener-bener langsung berubah jadi lebih horor dari yang tadi. Baru aku nyadar kalau itu suara hantu. Fix, hantu nih, bukan manusia. Karena nyadar takutku tambah jadi. Soalnya aku takut suara itu kedenger lagi. Karena saking takutnya, laptop aku tutup, aku ambil HP, terus chat ke temenku namanya Lisa tadi. Dia penakut juga. Jadi suasana tambah serem lagi. Karena tambah serem, aku mikir aku harus tidur entah gimana caranya. Selimut aku tarik nutupi semua. Tiba-tiba suaranya kedengeran lagi dong. Udah, aku dalam hati cuman sholawatin Nabi terus sampai aku ketiduran. Nggak tahu itu bisa tidur kayak gimana. Jadi gitu ceritanya kak. Kalau ingat-ingat masih merinding banget karena suaranya itu berasa nyata. Makasih ya kak udah mau ngebacain pengalaman horor aku. Oke, thank you Anissa buat ceritanya. Penutup yang lumayan serem ya. Karena gue juga pernah mengalami hal yang serupa. Tapi gue masih mikir tuh beneran suara setan apa enggak gitu ya. Gue nggak nemuin hal logika, hal yang realnya ya. Logikanya mungkin tuh suara kucing gue kayak apa segala macem. Gue masih berpikir 50-50 apakah itu hantu atau bukan. Karena suaranya emang bikin gue merinding, sekelebat merinding ya.
Tapi gue nggak menemukan sosok realnya. Maksudnya gue nggak nemuin sosok, gue cuma nemuin suara yang gue pernah ceritain di episode-episode yang udah lama-lama banget. Dan gue sering ceritain tuh ya, gue kedenger suara cewek nangis di dalam kamar gue pas bulan puasa. Tuh, gue sering ngedengerin suara orang itu di samping kamar gue. Gue suka ngedengerin orang jalan duk 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 gitu di depan kamar gue, karena kamar gue kan lantainya di atas, terus dari keramik. Otomatis kalau jalan itu kayak timbul suara duk 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 gitu, sering banget. Tapi sekarang udah jarang sih. Tapi pas tahun 2001-an itu sering banget ngedenger suara-suara hal yang kayak gitu tuh. Sampai ngebuat gue kalau susah tidur sih enggak, tapi kayak kebayang-bayang terus gitu. Kebayang-bayang cuma beberapa saat, habis itu udah hilang. Tapi jujur waktu gue ngedengerin suara sama gitu doang, nangisnya cuma gitu. Apa sih kayak gimana itu, kayak merindingnya tuh langsung seret gitu doang. Sebentar doang, sepersekian detik, paling 1-2 detik doang, habis itu hilang. Kayak merindingnya tuh dari kaki sampai ke kepala, ke ubun-ubun itu. Habis itu udah nggak udah ngerasain hal yang biasa aja, nggak kayak tadi gitu. Kayak gitu guys. Wah, serem tuh. Ya kayak gitu deh ceritanya. Menurut kalian gimana nih? Cerita pertama, kedua, dan ketiga. Kita udah jarang banget nyeritain 3 cerita ya. Biasanya 2 cerita. Paling banter ya 1 cerita kalau ceritanya panjang. Nah kita sekarang menyajikan 3 cerita nih. Menurut kalian yang paling serem tuh yang mana? Kalau gue sih yang pertama, gue kurang serem karena gue masih berpikir logika itu mungkin musang yang lagi birahi ya. Terus yang kedua juga kurang serem karena tidak, yang ceritanya yang kardus itu alurnya nggak jelas. Yang kedua itu seperti ceritanya dosen hantu gitu endingnya ya. Yang ketiga ini lumayan serem karena gue juga sempat mengalami. Gue cuma ngalamin suara doang tapi nggak bertemu dengan sosok realnya kayak gitu guys. So buat teman-teman semua, kalau kalian penasaran dengan cerita-cerita lainnya, kalian bisa langsung dengerin podcast kisah horor di episode yang lain-lain tuh ya, sebelum dari podcast ini episode ini di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise. Reso udah nggak ada habis ini. Reso mau tutup seperti Pogo guys. Dan di platform podcast kesayangan kalian lah pokoknya. Jangan lupa kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa follow juga Podcast Kisah Horor di Spotify dan di Noise, yang nantinya gue udah lama nih nggak ngebacain komentar-komentar kalian ya. Nanti episode mendatang gue bacain nih beberapa komentar, 3-5 komentar gue bacain nih ya. Akhirnya saya Ana undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.